Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Agustina, mahasiswi farmasi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai benigna prostatik hiperplasia atau BPH. Sebelumnya, untuk poin yang kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama ada definisi, kemudian etiologi, patofisiologi, diagnosis, gejala klinis, tujuan terapi, dan yang terakhir yaitu farmakoterapi. Oke, langsung saja kita menuju ke poin yang pertama, yaitu definisi. Apa itu BPH atau benigna prostatik hiperplasia? BPH ini merupakan suatu keadaan di mana kelenjar prostat mengalami pembesaran, memanjang ke atas, ke dalam kandung kemih, dan menyumbat aliran urin dengan menutup orifisium uretra. Kemudian hiperplasia ini sendiri yaitu pembesaran ukuran sel dan diikuti oleh penambahan jumlah sel. BPH paling umum diderita oleh laki-laki, usia rata-ratanya yaitu 50 tahun. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu etiologi. Yang pertama ada peningkatan DHT atau dehidrotestosteron, kemudian ada ketidakseimbangan estrogen dan testosteron. Yang ketiga ada interaksi antar sel stroma dan sel epitel prostat, kemudian berkurangnya kematian sel atau apoptosis, dan yang terakhir ada teori stem cell. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu peningkatan DHT. Peningkatan DHT ini yaitu peningkatan 5-alfa reduktase dan reseptor androgen akan menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasia. Kemudian yang kedua yaitu ketidakseimbangan hormon estrogen dan hormon testosteron. Ketidakseimbangan ini terjadi karena proses degeneratif pada proses penuaan. Pada pria terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan hormon testosteron. Hal ini yang memicu terjadinya hiperplasia stroma pada prostat. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi antar sel stroma dan sel epitel prostat. Peningkatan kadar epidermal growth factor atau fibroblast growth factor dan penurunan transforming growth factor beta menyebabkan hiperplasia stroma dan epitel sehingga terjadinya BPH. Kemudian yang keempat yaitu berkurangnya kematian sel atau apoptosis. Estrogen yang meningkat akan menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan epitel dari kelenjar prostat. Kemudian ada teori stem cell. Sel stem yang meningkat akan mengakibatkan proliferasi sel transit dan memicu terjadinya BPH. Itu untuk etiologi. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu patofisiologi, yaitu proses pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan seiring dengan bertambahnya usia sehingga terjadi perubahan keseimbangan hormonal, yaitu terjadi, bisa kita lihat, reduksi testosteron menjadi dehidrotestosteron dalam sel prostat yang kemudian menjadi faktor terjadinya penetrasi DHT ke dalam inti sel yang menyebabkan inskripsi pada RNA. Inskripsi pada RNA ini menyebabkan terjadinya sintesis protein yang kemudian menyebabkan hiperplasia kelenjar prostat atau BPH. Pada tahap awal setelah terjadi pembesaran prostat, maka akan terjadi penyempitan lumen uretra protastika dan menghambat aliran urin yang menyebabkan peningkatan tekanan intravesikel. Untuk dapat mengeluarkan urin buli-buli harus berkontraksi lebih kuat. Hal ini untuk melawan tahanan tersebut. Yang kemudian terjadi resistensi pada buli-buli, daerah prostat meningkat, otot destruksor menebal dan merenggang yang menyebabkan sakulasi atau divertikel. Fase penebalan detrusor disebut juga dengan fase kompensasi. Apabila keadaan berlanjut, ini disebut juga dengan dekompensasi yang menyebabkan retensi urin. Itu untuk patofisiologinya. Kemudian ada gejala klinis. Gejala klinis terdapat dua gejala, yaitu gejala obstruktif
yaitu hesistansi, kemudian penurunan pancaran urin, rasa tidak tuntas saat berkemih, kemudian double voiding, mengenjan saat berkemih, dan urin menetes setelah berkemih. Untuk gejala iritatif yaitu ada urgensi, frekuensi, dan nokturia. Gejala-gejala tersebut sebagai gejala saluran kemih bagian bawah atau disebut juga dengan LUTS, yaitu lower urinary tract symptoms. Itu untuk gejala klinis dari BPH. Kemudian ada diagnosis. Yang pertama ada pemeriksaan colok dubur, kemudian ada USG, kemudian ada urinalisis dan kultur urin, ada DLP atau deep peritoneal lavage, kemudian ada ureum, elektrolit, dan serum kreatinin. Kemudian ada PA atau patologi anatomi. Kita jelaskan satu persatu. Untuk pemeriksaan colok dubur itu apa? Pemeriksaan colok dubur ini dapat memberikan kesan keadaan tonus sphincter, anus, mukosa rektum, kelainan lain seperti benjolan dalam rektum dan prostat. Kemudian yang kedua ada USG atau ultrasonigrafi, digunakan untuk memeriksa konsentrasi, volume, dan besar prostat, juga keadaan buli-buli termasuk residual urin. Kemudian yang ketiga ada urinalisis dan kultur urin, yaitu pemeriksaan ini untuk menganalisa ada tidaknya infeksi dan RBC atau red blood cell, sel darah merah, dalam urin yang memanifestasikan adanya pendarahan atau hematuria. Kemudian yang keempat ada DPL atau deep peritoneal lavage. Pemeriksaan pendukung ini untuk melihat ada tidaknya perdarahan internal dalam abdomen. Sampel yang diambil adalah cairan abdomen dan diperiksa jumlah sel darah merahnya. Kemudian ada ureum, elektrolit, dan serum kreatinin. Pemeriksaan ini untuk menentukan status fungsi ginjal. Hal ini sebagai data pendukung untuk mengetahui penyakit komplikasi dari BPH. Kemudian ada PA atau patologi anatomi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sampel jaringan pasca operasi. Sampel jaringan akan dilakukan pemeriksaan mikroskopik ya untuk mengetahui adanya BPH ini. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu tujuan terapi. Apa sih tujuan terapi dari BPH ini? Tujuan terapi dari BPH ini adalah mengembalikan kualitas hidup pasien tentunya. Kemudian terapi yang ditawarkan pada pasien tergantung pada derajat keluhan, keadaan pasien maupun kondisi objektif kesehatan pasien yang diakibatkan oleh penyakitnya. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu farmakoterapi. Di sini ada terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk yang pertama agen farmakologis terapi LUTS atau lower urinary tract symptoms, ada alpha blocker selektif dan alpha blocker non selektif. Untuk alpha blocker selektif ini yaitu ada tamsulosin dengan dosis 0,4 sampai 0,8 mg, kemudian ada silodosin dengan dosis 8 mg. Kemudian untuk alpha blocker non selektif ada terazosin, dosisnya 1 sampai 20 mg, kemudian ada doxazosin dengan dosis 1 sampai 8 mg dan alfuzosin dengan dosis 10 mg. Yang kedua ada inhibitor 5-alfa reduktase. Yang pertama ada finasteride dengan dosis 5 mg, dutasteride 0,5 mg. Kemudian yang ketiga ada antimuskarinik selektif dan antimuskarinik non selektif. Untuk yang selektif ada dari venasin dengan rekomendasi dosisnya 7,5 sampai 15 mg. Kemudian ada solifenasin 5 sampai 10 mg. Untuk yang non selektif ada trospium dengan dosis 40 mg.
oksibutinin 2,5 sampai 20 mg, tolterodin 2 sampai 4 mg, ada fesoterodin 4 sampai 8 mg. Dan yang terakhir ada inhibitor 5-fosfodiesterase, ada tadalafil dengan rekomendasi dosisnya 2,5 sampai 5 mg. Itu untuk terapi farmakologisnya. Kemudian ada terapi non farmakologi, yaitu terapi bedah. Ada prostatektomi dibagi menjadi 3, ada suprapubis, perineal, retropubik. Kemudian yang kedua ada insisi prostat transuretral atau disingkat dengan TUIP. Kemudian yang ketiga ada transuretral reseksi prostat atau TURP. Untuk prostatektomi sendiri itu dibagi menjadi 3, saya jelaskan satu persatu. Prostatektomi suprapubis. Prostatektomi suprapubis ini salah satu metode yang mengangkat kelenjar melalui insisi abdomen, yaitu suatu insisi yang dibuat ke dalam kandung kemih dan kelenjar prostat diangkat dari atas. Kemudian untuk prostatektomi perineal itu mengangkat kelenjar melalui suatu insisi dalam perineum. Sedangkan prostatektomi retropubik itu suatu teknik yang lebih umum dibanding dengan keduanya yang saya sebut sebelumnya. Rendah mendekati ini pendekatan suprapubik, di mana insisi abdomen lebih rendah mendekati kelenjar prostat, yaitu antara ars pubis dan kandung kemih tanpa memasuki kandung kemih. Untuk TUIP ini yaitu suatu prosedur menangani BPH dengan cara memasukkan instrumen melalui uretra. Itu untuk TUIP. Kemudian untuk TURP yaitu operasi pengangkatan jaringan prostat lewat uretra menggunakan resetroskop, di mana resetroskop merupakan endoskopi dengan tabung 10-3 F untuk pembedahan uretra yang dilengkapi dengan alat pemotong dan counter yang disambungkan dengan arus listrik. Itu untuk terapi non farmakologi dari BPH sendiri. Ya, cukup sekian pemaparan materi mengenai BPH, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.